Halo pagi, di video kali ini akan saya berikan lanjutan eh, latihan soal untuk momentum dan impuls. Oke, dari video sebelumnya. Oke, ini preview soalnya. Apabila kalian ingin mengerjakannya sendiri, oke, kita mulai nomor 6. Bila sebuah mobil kecepatan menjadi setengah kali semula, maka momentumnya menjadi, oke, jadi kecepatan akhir adalah setengah kecepatan awal. Berarti momentum akhir sama dengan M kali kecepatan akhir. Kecepatan akhirnya setengah kecepatan awal. Berarti momentum akhir sama dengan setengah kali MV. MV ini adalah momentum awal. Berarti momentum akhir itu setengah dari momentum awal. Jadi jawabannya adalah yang option delta. Apakah kalian menjawab dengan benar? Nomor 7. Bola A bergerak lurus, memiliki momentum MV. Oke, bola ini menumbuk bola B yang bergerak lurus pada lintasan yang sama. Oke. Setelah keduanya bertumbukan, A memiliki momentum negatif 3 MV. Oke, jadi gini. Jadi kita bisa tulis kayak ini diketahuinya. Diketahui momentum A awal, ini MV. Momentum A akhir, negatif 3 MV. Buku kekekalan momentum adalah momentum awal benda PA tambah PB sama dengan jumlah momentum akhir benda. Jadi momentum benda setelah bertumbukan ya. Ini saya bisa pindahkan seperti ini. Jadi PA minus P aksen A sama dengan P aksen B minus PB. Oke, kita ganti PA-nya yaitu MV minus P aksen A-nya negatif 3 MV. Nah ini P aksen B dikurang PB itu kan sama saja dengan momentum akhir dikurang momentum awal dari benda B. Berarti ini adalah pertambahan momentum dari B, delta PB. Jadi pertambahan momentum dari benda B adalah ini 1 dikurang negatif 3, berarti 1 plus 3 jadi 4 MV. Oke, jadi jawabannya ternyata adalah pilihan E. Oke, next nomor 8. Ada sebuah benda bergerak dengan momentum P. Kemudian benda tersebut membelah menjadi 2 sama bagian dengan momentum masing-masing P1 dan P2. Jadi mungkin maksudnya gini, mula-mula ada benda, kemudian bolanya memecah menjadi ada pecahan 1 dan pecahan 2 yang sudutnya 90 derajat. Oke, ini P1, ini P2. Oke. Ini berarti momentum mula-mula benda ini P itu adalah jumlah dari momentum benda akhir setelah memecah. Oke, tapi jawabannya bukan yang A atau yang C karena momentum itu adalah besaran vektor. Jadi kita harus kasih tanda vektor ini. Nah, kalau kita lihat ya, ternyata P1 dan P2 itu saling tegak lurus ya. Jadi apabila dijumlahkan secara vektor, saya akan gambarkan ya. Apabila dijumlahkan secara vektor, maka jumlahnya adalah panah ini ya. Nah, ini adalah jumlah panah ini. Panah ini adalah merupakan arah dari momentum mula-mula. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata P1 dan P2 itu saling tegak lurus. Jadi ada gambar segitiga model gini ya. Saya gambarkannya lebih jelas ya. Ini P1 arahnya ke sini, P2 arahnya ke sini, sedangkan P-nya adalah arahnya yang sisi miring segitiga. Nah, bisa kasih keterangan ya. Ini P1, ini P2, ini P, sudut antara P1 dan P2 itu 90 derajat. Berarti sesuai teorema Pythagoras, berarti P kuadrat sama dengan P1 kuadrat tambah P2 kuadrat. Jadi kuadrat sisi miring adalah jumlah dari kuadrat sisi-sisi siku-sikunya untuk segitiga siku-siku. Berarti kita dapat selesaikan untuk P ini sama dengan akar dari
P1 kuadrat tambah P2 kuadrat. Akar itu sama saja dengan pangkat setengah ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini ya. P1 kuadrat tambah P2 kuadrat kurung pangkat setengah. Jadi pilihan yang cocok adalah yang D atau delta ya. Oke, next nomor 9. Ada sebuah benda mula-mula diam, masanya M. Karena pengaruh gaya. Jadi mula-mula bendanya ini mungkin ya. Kemudian bendanya memecah menjadi dua bagian. Ada pecahan 1 dan pecahan 2 gitu. Oke. Hukum kekekalan momentum, berarti momentum awal sama dengan momentum akhir. Seperti ini ya. Momentum awalnya 0 karena benda diam. Nah, ini momentum akhirnya itu berarti, nah ini kan benda 1 anggap arahnya ke kiri. Berarti ini V1, M1, ini V2, M2. Nah, ini V1 ini bernilai negatif ya. Oke. Jadi momentum pecahan 1 itu adalah M1 V1, momentum pecahan 2 adalah M2 V2. Saya dapat pindahkan ke ruas kiri, jadi negatif M1 V1 sama dengan M2 V2. Perbandingan masanya adalah 1:2. Itu berarti massa M1 itu adalah M, massa M2 itu adalah 2M. M-nya bisa dicoret, jadi kita peroleh V1 per V1 per V2 sama dengan, kita abaikan tanda negatif karena negatif ini hanya menunjukkan arah kecepatan saja, 2:1. Jadi ternyata perbandingan kecepatan kedua bagian. Nah, untuk perbandingan urutan penting karena disebut urutannya apa, berarti kita berasumsi bahwa kecepatan yang pertama disebut adalah kecepatan potongan 1 yang masanya M, masanya 1M. Jadi perbandingan kecepatan pecahan benda adalah 2:1. Oke, jadi pilihannya Bravo. Oke, untuk soal terakhir di video kali ini. Jika energi kinetik suatu benda bertambah 300%, ini artinya berarti energi kinetik akhir sama dengan 400% energi kinetik awal. Jadi kan mula-mula itu kan awalnya berarti kan 100%. Kemudian bertambah 300%. Jadi akhirnya itu bukan 300% tapi menjadi 400% dari mula-mula ya. Ini sama saja EK aksen sama dengan 4 EK. Oke, ditanya momentum benda pertama sebesar. Oke, kita cari dulu hubungan kecepatan akhir dan awal dari hubungan energi kinetik ini. EK akhir itu berarti kan setengah M V aksen kuadrat sama dengan 4 kali setengah M V kuadrat. Oke. V aksen itu kecepatan akhir, V polos ini kecepatan awal. Kita dapat coret setengahnya dan M-nya karena M ini sama karena benda yang sama ya. Kemudian kita tarik akar, seperti akar V aksen kuadrat sama dengan akar 4 kali V kuadrat. Akar ketemu kuadrat jadi saling menghilangkan. Akar 4 itu 2, akar kali V kuadrat jadi V. Nah, ternyata kecepatan akhir benda itu 2 kali kecepatan benda mula-mula. Oke. Berarti untuk momentum awal itu kan M kali V. Oke. Untuk momentum sesudahnya, akhirnya berarti M kali V aksen. V aksen saya dapat ganti menjadi 2V sesuai dengan persamaan di sini. Berarti momentum akhir sama dengan 2 kali MV. MV adalah momentum awal. Berarti momentum akhir itu 2 kali momentum awal. Atau apabila kita nyatakan dalam persentase, berarti momentum akhir itu 200% momentum awal. Berarti pertambahannya, nah ini pertambahannya, kan mula-mula 100%. Apabila menjadi 200%, berarti dia bertambah 100%. Nah, ini jebakan lagi ya. Jadi jawabannya bukan yang D, tapi melainkan yang B. Oke, bukan delta, tapi Bravo. Oke, apakah kalian mendapatkan jawabannya benar semua? Oke, let me know in the comment. Oke, see you guys in the next video in Cubic Horizon. Oke, bye, have a nice day.